Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah mengalirkan nikmat kepada manusia dan para hambanya, nikmat yang tak pernah putus dan melingkupi setiap tubuh anak Adam. Dan di antara nikmat itu ialah nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang diberikan kepada kita semua. Utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang merupakan syarat utama sebelum memasuki gerbang surga, insya Allah. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manhaj Islam adalah manhaj Rabbani yang dengannya Allah membedakan Islam dengan manhaj-manhaj selainnya. Di antara sifat Rabbaniyah ajaran Islam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa keduanya yang telah melahirkan, membesarkan, memelihara, mengasuh dan mendidik mereka hingga menjadi manusia yang berguna. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Pada ayat tersebut Allah telah menyandingkan perintah mentauhidnya dengan perbuatan baik kepada kedua orang tua. Hal ini mewujudkan betapa agungnya kedudukan ayah dan ibu. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya jika setiap orang ingin menghitung keutamaan orang tua atas jasa-jasa mereka terhadap anak-anaknya, maka tak seorang pun dapat menghitung apalagi membalasnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tak mungkin seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya kecuali apabila ia mendapatkannya sebagai budak lalu dibelinya dan dibebaskan. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan dan akhwat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan dosa terhadap kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar. Akan tetapi sangat disayangkan dari banyak manusia yang hidup di zaman ini sudah tidak tahu bagaimana seharusnya memperlakukan kedua orang tuanya. Kita sering menyaksikan bagaimana interaksi seorang anak yang sangat tidak layak dipertontonkan kepada kedua orang tuanya, baik di mata kita maupun dari berbagai media yang tersebar luas di tengah-tengah kita. Janganlah untuk menolong mereka dan beban hidup yang berat, bahkan sang anak sendirilah yang menjadikan beban hidup tersebut. Menyakiti perasaan dan fisik orang tua bukan lagi menjadi masalah yang tabu di kalangan manusia, melantarkan mereka bahkan sampai rela membunuh mereka hanya karena sebab-sebab yang sangat sepele. Inilah pemandangan hidup sehari-hari yang kita saksikan. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Amin. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain karena agungnya dan besarnya hak-hak orang tua, maka Allah telah mewajibkan seorang anak untuk berbuat baik kepada mereka dalam segala keadaan, bahkan kepada kedua orang tua yang kafir sekalipun, lebih-lebih kepada mereka yang muslim.
Allah berfirman yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku ke sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikuti jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Luqman ayat 15. Ini tidak berarti kita harus taat kepada mereka atas hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua adalah pintu surga yang luas bagi seorang yang ingin masuk ke dalamnya. Celakalah bagi mereka yang masih dapat bertemu dengan orang tuanya, namun dia terhalang dan mencap manis dan indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya pada usia lanjut namun dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita belajar dari kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasul bagaimana kita seharusnya beradab pada kedua orang tua. Janganlah jadi manusia yang durhaka kepada mereka, karena hal itu merupakan penghalang bagi setiap orang dan mengecap manis keindahan surga. Akhir kalam, saya meminta maaf atas segala salah yang terucap, karena sesungguhnya kesalahan datangnya dari diri pribadi dan syaitan yang terlaknat, dan semua kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila min aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.